Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu hari ini. Kita akan lanjutkan ya pembelajaran tema 2 subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Nah, di sini nanti hari ini kita akan belajar dua materi, yaitu yang pertama materi tentang masih membuat laporan sederhana seperti minggu kemarin, tapi ini kita akan membuat laporan dengan mengamati beberapa benda yang ada di tempat wisata. Kemudian nanti kalian amati dari bentuknya, cirinya, dan membuat kesimpulan seperti minggu kemarin. Nah, untuk yang kedua, materi kedua, yaitu kita akan belajar membagi bilangan dengan bilangan 1, hasilnya akan seperti apa. Nah, itu dua materi yang akan kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak semua sehat walafiat dan juga Bapak Ibu juga sehat walafiat, sehingga bisa membimbing putra-putri untuk tetap belajar. Yuk kita simak materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu kita akan membuat laporan pengamatan. Seperti kemarin ya anak-anak. Sekarang coba dibuka buku temanya halaman 187. Nah, nanti kalian akan menemukan yaitu sebuah teks ya. Di sini kita akan mengamati seperti minggu kemarin. Nah, di sini coba kita baca. Keragaman benda di pantai. Ini ditulis ya judulnya. Nah, nanti di buku tugas. Alat dan bahan. Nah, kita akan mengamati apa saja hari ini? Kita akan mengamati air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Nah, kalau di pembelajaran di sekolah, biasanya Bu Ayu nanti akan meminta kalian untuk membacakan teks yang ada sebelumnya. Tapi untuk menyingkat waktu dan karena pembelajaran saat ini sedang pandemi, maka kita hanya ambil beberapa materi-materi saja yang dianggapnya mampu bisa dilaksanakan di rumah. Nah, untuk yang pertama, apa yang akan kita lakukan dengan benda-benda ini? Pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Nah, istana pasir ini kalian bisa baca teksnya di halaman 184 dan 185. Kemudian dari cara membuat istana pasir ini kalian pilih 3 saja. Di sini kan ada air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Kamu pilih saja 3 benda. Boleh air, pasir, ember saja boleh. Boleh sekop, kerang, ember boleh. Boleh air, ember, sekop, pokoknya boleh. Yang penting 3 ya. Setelah itu amatilah gambar tersebut satu persatu. Kalau kalian kesulitan untuk menentukan gambarnya, lihat gambarnya bisa lihat di halaman selanjutnya 188. Nah, ini ada ember, ada pasir, ada air ya, ada kerang. Nah, kalian amati 3 benda itu saja ya. Setelah itu isilah titik-titik di bawah ini. Nah, seperti kemarin menuliskan nama bendanya, contohnya air. Kamu tulis di sini air. Ciri-cirinya, air itu ciri-cirinya apa ya? Tuliskan di sini. Begitu juga nomor 2, contohnya pasir. Ciri-cirinya apa? Pastinya pasir dan air berbeda. Itu ciri-cirinya apa? Yang ketiga, benda yang ketiga kamu tuliskan. Terus di sini tuliskan ciri-cirinya. Nah, setelah itu buatlah kesimpulan dari pengamatanmu. Dari ketiga benda yang kamu amati tadi, itu kesimpulannya apa? Kesimpulan itu kalian bisa buat dengan kalian melihat ciri-cirinya. Oh, air seperti ini, pasir begini, ember begini. Berarti kesimpulannya bahwa ketiga benda mempunyai apa? Boleh. Ketika benda bersifat apa? Boleh. Ketika benda berbeda, boleh. Berbeda apa? Boleh. Ya, kesimpulan dari pengamatan kamu. Gitu. Bapak Ibu juga mohon bantuannya dibimbing karena ini saya rasa untuk membuat kesimpulan putra-putri belum terlalu paham ya, jadi mohon dibantu. Yang penting anak semangat belajarnya, tetap mau belajar, kitanya juga nggak stres ya, dibuat enjoy saja. Itu untuk materi yang pertama. Nah, untuk materi yang kedua. Yaitu pembagian dengan bilangan 1. Kita juga sudah pernah belajar perkalian.
dengan bilangan 1. Nah, kalau pembagian bagaimana ya? Nah, ayo kita coba. Contohnya di sini. Di sini Muzayan. Nah, Muzayan punya layang-layang. Bu Ayu gambarkan ya layang-layangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, Muzayan punya layangan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 layang-layang. 4 layang-layang ini akan diberikan kepada Rizky. Kepada Rizky berapa? Kepada Rizky itu berapa? 1 kan, hanya 1 anak. Hanya kepada Rizky. Berarti kalau ditulis 4 dibagikan 1. Hanya dibagikan kepada Rizky. Ya, bukan dikurangkan tapi dibagikan 1. Jumlahnya kira-kira berapa? Berarti Rizky kira-kira kalau diberi 4 layang-layang, berarti Rizky nanti akan mendapatkan berapa layang-layangnya? Iya, pinter, 4. Nah, dari contoh ini coba kalian pahami. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Sekarang lagi Bayu akan gambarkan kerang. Nah, kayak gini ya kerang ya gambarnya ya. Bayu nggak begitu bisa gambar. Ufaira mempunyai 3 keping kerang. Nah, 3 keping kerang ini akan dibagikan kepada Novi. Nah, Novi kan hanya 1 ya, bukan 2. Novi, hanya Novi saja. Berarti berapa kerang yang akan didapatkan oleh Novi? Ada 3, diberikan kepada si Novi semua. Berarti Novi akan mendapatkan 3 kerang. Berarti dari 2 contoh ini ya, berarti 4 kalau dibagi 1 hasilnya kembali ke 4, 3 dibagikan 1 hasilnya juga 3. Kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya bahwa semua bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, seperti ini kan? Nah, kalau dikurangkan contohnya 4 tadi dibagi 1, berarti 4 dikurangi 1 hasilnya berapa? 4 dikurangi 1? 3. Dikurangi lagi 1, 2, dikurangi 1 lagi 1, dikurangi 1 lagi 0. Kita hitung ada berapa satunya? 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya berapa? 4. Sama kan? Berarti 4 dibagi 1 hasilnya 4. Begitu juga dengan yang ini. 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0. Berapa? Ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, gitu ya. Jadi hari ini kalian pahami bahwa semua bilangan kalau dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan latihan soal biar kalian lebih paham dan lebih cepat mengingatnya lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belajar pembagian dengan bilangan yang dibagikan itu sendiri? Pembagian dengan bilangan itu sendiri. Nah, coba perhatikan, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau dibagi 1 pasti hasilnya bilangan itu. Tapi kalau dibagi dengan bilangan itu berapa ya? Nah, itu hasilnya seperti apa? Yuk kita cek. Contohnya lagi, tadi Bayu gambarkan lagi layangan ya, biar sama. Layangan
Yang tadi ada 4. Nah, yang punyanya Muzayyan ya. Ya, layangan punya Muzayyan ada 4. Nah, layangan ini akan dibagikan oleh Muzayyan kepada Rizky, Bagas, Iqbal, Ega. Berarti ada berapa? 4. Rizky, Bagas, Iqbal, Ega akan dibagikan layangan oleh Muzayyan. Berarti dibagi berapa? 1 atau 4? Dibagi 4 karena anaknya ada 4. Nah, hasilnya berapa ya? Kalau ada 4 layangan dibagikan kepada 4 anaknya, kira-kira setiap anak dapat berapa ya? Yuk kita coba dengan pengurangan. Boleh, kalau yang sudah hafal bisa langsung. Dengan pengurangan 4 dikurangi 4, ya kan? Masih ingat? 4 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 berapa? 0. Berarti 4-nya ada berapa? 1. Jadi hasilnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, sampai sini paham ya? Berarti Muzayyan memberikan 4 layangan kepada Rizky, Bagas. Tadi siapa lagi? Iqbal dan Ega. Jadi setiap anak akan mendapatkan 1 layangan, ya kan? Nah, sekarang coba dengan yang lainnya. Contohnya, Bu Ayu membuat ember ya. Oh, ini ember apa gambar apa ya? Anggap saja ini ember. Nah, Bu Ayu buat ember 3. 3 ember. Nah, ini punya Ainun. Nah, 3 ember ini punya Ainun. Ainun mempunyai 3 ember yang akan dipinjamkan. Berarti kan nanti dibagikan ya, karena dipinjamkan kepada 3 temannya. Siapa saja ya? Kesya, boleh. Wiranti, boleh. Satu lagi Lila. Berarti 3 ya. Kesya, Wiranti, dan Lila untuk membuat istana pasir bersama-sama. Berarti 3 ember ini akan dibagikan ke 3 anak. Nah, kira-kira setiap anak akan mendapat berapa ya? Coba kita lakukan seperti di atas. 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Pinter. Berarti hasilnya angka seganya ada 1. Nah, berarti 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi setiap anak akan mendapatkan 1 ember untuk membuat istana pasir. Kamu perhatikan, ini dan ini. 4 dibagi 4. Pembagian bilangan itu sendiri. Ini kan bilangan 4 dibagi dengan bilangan 4 sama. Dibagi sama-sama kembar, maka hasilnya akan mendapatkan 1. Begitu juga ini, 3 kalau dibagi sama dengan 3, itu hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya, jika dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, gampang ya? Gampang. Nah, setelah ini kita kerjakan soal berikut ini. Nah, untuk soalnya kalian buka halaman 175 ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kalian kerjakan nomor 1 ya, dan nomor 2. Baru 2 soal, ditambah lagi, hanya 1 dan 2 ya. Ditambah lagi. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 saja. Jadi soalnya ada 4 di halaman 178. Tadi soal yang pertama di halaman 175, nomor 1 dan nomor 2 saja.
Terus dilanjut nomor 34-nya, yaitu di halaman 178, nomor 1 dan nomor 2. Seperti itu ya. Nanti setelah itu kalian kerjakan di buku tugas kalian, kemudian kalian foto, kalian kumpulkan ya. Sekian tugas hari ini. Jangan lupa tugas yang pertama tadi yaitu membuat laporan, dan tugas yang kedua adalah yang ini. Untuk hari ini belajarnya cukup 2 materi itu. Nanti kita lanjut untuk materi yang besok lagi. Begitu ya teman-teman dan anak-anak semuanya, Bapak Ibu yang di sini sudah sebagai partner untuk guru, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena kalian telah bekerja sama dengan baik untuk mendidik putra-putri Panjenengan. Sekarang gurunya bukan hanya saya, tetapi Panjenenganlah sebenarnya yang menjadi guru dari putra-putri Panjenengan. Sukses atau tidaknya putra-putri Panjenengan ada di tangan Panjenengan. Saya hanya memfasilitasi apa yang harusnya diajarkan oleh didapatkan oleh putra-putri Panjenengan pada materi di sekolah. Begitu, tetap semangat Bapak Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.